Gadis itu diperkenalkan pada teman-teman Juang yang kritis terhadap fenomena negeri. Juga pada Dude Ginting, sahabat Juang yang merangkap pemilik kedai. Ana tidak berminat mengikuti perbincangan. Pengamatannya bermain di rak buku yang memanjang. Selain memanjakan pecinta kopi dengan kopi-kopi eksotis dari berbagai daerah di Indonesia, ruangan imajinasi juga terkenal memanjakan para kutu buku dengan buku-buku langka. Ana menatap di barisan buku, lalu tenggelam dalam buku distilasi Alkena. Sebelum dirinya dan Juang pamit, ia putuskan untuk memilih buku itu. "Tak usah, ambil saja," ujar Dude. Tapi, Bawa saja. Toh Juang mau kasih aku nomor telepon seseorang, jadi sudah pasti aku bakal hutang budi, ucap pria gimbal itu sembari mengedipkan satu mata ke arah Juang. Ia lalu terkekeh. "Dasar playboy cap guna nungging," gumam Juang dalam hati. Sepeda motor tua kembali membawa dua anak manusia mengarungi Bandung, hingga berhenti di pintu masuk taman hiburan di Jalan Sirna Gali. Usah bayangkan keramaian semacam Dufan. Pengunjungnya sekadar 5-6 orang. aku baru tahu kalau ada taman hiburan di sini. Komentar Ana seraya menaruh helm seberes sepeda motor terparkir manis. "Kurang terkenal, tapi saya pribadi suka taman ini. Enggak riuh dan harganya manusiawi." Juang lantas berjalan diikuti sang gadis. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 16.45. Kala mereka berdua duduk di depan komedi putar. Juang menyorot langit sambil berdoa tak ada awan yang bermain-main di angkasa. Dinyalakannya sebatang kretek yang ia keluarkan dari saku jaket, lalu diisapnya dalam-dalam. Baru satu isapan, Ana merebut rokok itu kemudian menginjaknya. Juang melongo. Jangan curi udaraku. Ana merengut. Juang mengangguk paham, walau masih melongo. Aku mau naik itu. Pinta Ana seraya menunjuk ke biang lala yang terpaut beberapa meter dari tempat mereka berada. Jika teman sejawat Juang tahu bahwa dirinya naik wahana semacam itu, ia tentu akan ditertawakan habis-habisan. Namun sekali lagi, rasa merebut logika. Ia hanya sanggup mengamini. Biang lala berputar. Mata Ana berbinar menyaksikan sekitarnya. Di putaran kedua, ada sesuatu yang salah. Kipas raksasa itu memperlihatkan gelagat aneh. Dia tersendat, bergetar, hingga akhirnya berhenti. Mereka berdua sedang ada di tingkat tertinggi. "Maaf atas ketidaknyamanannya, kami akan segera memperbaiki kerusakan," ujar seorang staf melalui pengeras suara. 3 menit setelah biang lala mengadat, terlihat di bawah sana, 2 orang sedang mengotak-atik mesin. Juang tidak mengeluh. Ia malahan bersyukur dengan situasi itu. Ana tidak jauh berbeda. Pandangannya lurus dengan matahari yang sebentar lagi pamit membuatnya betah. Cakrawala makin kuning, membias di wajah mereka. 2 insan itu sibuk menceburkan diri dalam hamparan angkasa yang berganti warna dengan cepat. Jingga menjadi ungu, ungu menjadi hitam. Bumantara yang cerah membuahkan gemintang yang memancarkan kegenitan. Selepas proses peperangan antara otak dengan hati, tangan Juang mendarat di punggung tangan Ana. Impulsif. Atau mungkin terbawa suasana. Gadis itu menatap heran. Ia melepaskan tangannya perlahan. Aku sudah bilang, ini bukan kencan. Tukasnya. "Saya tahu, tangan saya saja yang bandel." Kamu sadar kan, aku punya pacar? Apa perlu kamu membohongi hatimu sendiri? Maksud kamu? Dengan kita ada di sini, kamu tahu maksud saya apa? Kamu delusional. Aku ikut kamu murni karena ingin lihat senja. Kamu bilang sama pacarmu kalau kita bakal pergi berdua.
Gadis itu terdiam kecurian kata. Perbincangan belum selesai, biang lala telah kembali bekerja, mengantarkan mereka pada situasi canggung. Ana bergerak cepat keluar dari taman hiburan. Juang berjalan 4 meter di belakangnya. "Saya akan menunggu kamu," seru lelaki itu santai. Ana berhenti lalu menoleh ke belakang. Menunggu aku supaya? Supaya sadar kalau saya bisa lebih membuatmu bahagia. Gadis itu tersenyum lantas berjalan mendekati sang lelaki. Hidup gak sesederhana itu. Hidup ini sederhana, manusianya saja yang rumit. Aku yakin kamu bisa bikin orang yang kamu sayangi bahagia. Kamu cuma ada di waktu yang salah. Ana memandangnya dalam-dalam. Ia lalu memejamkan mata, keras, seakan menahan sakit. Jemarinya mengusap bagian belakang kepalanya sendiri. Ia hampir jatuh, tapi berhasil menyeimbangkan tubuhnya. "Kenapa?" tanya Juang. Ana menggeleng. Enggak, balik yuk. Ajaknya.